Waduh, pendiri Jackmania bongkar borok jis era Anies. Terbukti tidak standar FIFA. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin gitu. Misalnya gitu, akses masuk. Dari tadi kan bicara soal akses masuk. Yang paling ngerasain kan kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Harusnya kalau memang udah mulai berfungsi, Persija bisa pakai situ. Karena Persija tuh pengen banget pakai di situ, pengen banget main di situ. Tapi kondisinya waktu itu hanya Ram Barat yang dibuka, dan ketika hanya Ram Barat yang dibuka, anggota kita datang ke sana penuhnya, crowdednya itu luar biasa, sehingga saya malah khawatir gitu. Kan saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jackmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani untuk main lagi di sini. Mungkin salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, Ferry Indra Syarif, membongkar bagaimana kondisi asli Jakarta International Stadium atau JIS dalam acara Indonesia Lawyer Club yang secara gamblang mengungkapkan kekurangan JIS. Yang menurutnya banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan tentunya dievaluasi. Salah satunya adalah akses pintu masuk. Maka dari itu, ia meminta fasilitas Jakarta International Stadium dilengkapi dan sesuai standar lebih dahulu sebelum Persija bermarkas di sana. Hal itu agar stadion tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama melakukan renovasi JIS dalam waktu 3 bulan. Renovasi itu menitikberatkan terhadap akses keluar dan masuk penonton di stadion dan transportasi publik. Ferry Indra Syarif mengatakan JIS harus dilengkapi fasilitas pendukung lebih dahulu untuk menggelar laga sepak bola dengan penonton berjumlah besar. Hal itu agar arus keluar dan masuk supporter di sana bisa nyaman dan aman. Bung Ferry, sapaan akrabnya itu, mengatakan sebelumnya Jackmania memang sudah sempat hadir di JIS saat launching beberapa waktu lalu. Sebab kondisi JIS dengan puluhan ribu Jackmania cukup tidak kondusif karena akses keluar dan masuk hanya lewat rep barat, padahal ada rep timur yang pada saat itu tidak dibuka. Bung Ferry juga menyinggung soal transportasi umum, karena stadion ini modanya untuk orang-orang yang datang ke sana tidak membawa kendaraan pribadi, tapi sejauh ini hanya Transjakarta menjadi moda andalan ke JIS dan menurutnya itu belum cukup. Jadi bisa dibilang, itulah kelemahan dan kekurangan Gubernur DKI sebelum Heru Budi Hartono, yang mana hanya membangun JIS berdasarkan ambisi, bukan untuk olahraga, dan hanya untuk kepentingan politik semata. Itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Selain merugikan dan menyengsarakan warga sekitar JIS, Anies juga melukai perasaan Jackmania, yang mana sudah berharap banyak sama Anies, malah dikibuli. Apakah dengan terkuaknya fakta itu artinya Anies telah ingkar janji kepada The Jackmania dan Persija Jakarta? Apakah layak bila Anies disebut telah membohongi kedua pihak itu? Sepertinya ia pantas-pantas saja. Toh pada kenyataannya Persija Jakarta belum bisa menjadikan JIS sebagai home base-nya, sehingga The Jackmania juga belum bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding secara resmi di stadion tersebut. Bahkan sebelumnya memang JIS ini sedianya difungsikan sebagai pengganti stadion kandang bagi Macan Kemayoran. Sebab kandang lama di Lebak Bulus dialihfungsikan sebagai depo MRT. Dengan demikian seharusnya Persija mendapatkan prioritas pada laga perdana atau launching JIS. Dengan demikian, Persija akan merasakan atmosfer sebagai tim tuan rumah. Sedangkan siapapun yang datang ke JIS akan diperlakukan sebagai tamu yang wajib dijamu oleh tuan rumah. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Gubernur Saiman justru ngeprank Persija. Stadion yang digadang-gadang sebagai stadion kandang Macan Kemayoran malah digunakan Anies untuk mencuatkan namanya. Ia lebih memilih menaikkan elektabilitasnya dengan mengklaim hasil kerja orang lain, sama sekali tidak menghargai klub kebanggaan warga Jakarta itu yang stadion kandangnya kena gusur buat depo MRT. Memang ada-ada saja warisan masalah yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan ini. Ini belum bicara soal proyek DP 0 rupiah yang kabarnya malah ada yang dijadikan kos-kosan. Juga, ada sebagian kabarnya masih belum laku juga. Ya, itulah pelajaran berharga bapil pahit yang kudu ditelan oleh warga Jakarta dan Jackmania sebagai dampak dari salah pilih pemimpin yang lebih mengutamakan omongan dan faktor agama. Tapi faktanya, mengabaikan kemampuan dan kredibilitas kerja.
Jadi, bagaimana menurut Anda? JIS dicoret, Bureau Happold yang bongkar boroknya. JIS terbukti tidak standar FIFA. Anies auto mingkem. Tapi hari ini kita bisa lihat setelah ribut-ribut soal JIS, setelah ribut-ribut soal JIS gak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi oleh pemerintah, Bureau Happold menghapus stadion JIS dari portofolionya. Mereka gak mau ngakui gitu, dihapus dari websitenya. Jadi cuma ada stadion Tottenham dan stadion di Amerika dan lain-lain gitu. Di London juga ada tuh stadion cricket dan sebagainya, atau bangunan-bangunan hotel atau apa gitu ya. Jadi stadion JIS yang semula itu ada dalam portofolio Bureau Happold di websitenya, sekarang udah dihapus. Mereka nggak mau ngakui. Dramanya di mana? Justru sekarang menurut saya pendukungnya Anies termasuk Surya Chandra membuat drama. Drama jadi korban seolah-olah Anies terzolimi dalam JIS. Mindsetnya kok koplak. Jakpro sebagai pengelola JIS sudah mengakui. Bureau Happold, perusahaan konsultan desain asal Inggris yang digandeng Pemprov DKI Jakarta, memberikan klarifikasi tentang peran dan kontribusinya dalam proyek Jakarta International Stadium. Dalam pernyataan resminya, Bureau Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula mendesainnya. Selain itu, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan selanjutnya. Bureau Happold menjelaskan secara ruang lingkup pekerjaannya hanya mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain atau Preparation of Concept Design Guide, penilaian untuk soal teknis dan komersial, Technical and Commercial Assessment, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion atau konsep Master Plan for the Surrounding Area, serta peta jalan implementasi proyek atau Implementation Roadmap. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan mengaku telah memastikan agar seluruh aspek desain yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Kemudian, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Bureau Happold diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, alias konsultan yang ditunjuk Jakon. Hasil tinjauan Bureau Happold mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Bureau Happold. Temuan ini disampaikan oleh Bureau Happold dalam surat terpisah. Sebelumnya, proyek JIS sempat menghilang dari daftar portofolio proyek yang tercantum dalam laman resmi Bureau Happold pada Sabtu 8 Juli 2023. Tapi ternyata muncul kembali dengan penjelasan lebih detail di laman resmi perusahaan mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam proyek JIS guna menghindari kesalahan informasi dan persepsi. Tulisan yang telah diperbarui tersebut dimaksudkan agar publik memahami secara utuh dan tepat mengenai peran Bureau Happold. Dalam keterangan resmi tersebut juga diketahui bahwa Bureau Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS sehingga tidak pernah pula merancangnya. Dari sini jika publik mulai bertanya apakah Anies ngibul atau menyembunyikan sebagian fakta untuk menutupi borok seputar proyek JIS, seharusnya beliau atau pendukung fanatiknya nggak perlu naik darah atau kebakaran jenggot ya, karena memang ada yang mencurigakan soal disebutnya Bureau Happold dalam proyek JIS ini. Klarifikasi Bureau Happold pun kabarnya sudah dimuat lagi di web resminya. Setelah kabarnya proyek JIS sempat hilang dari portofolio mereka, mungkin langkah ini ditempuh untuk menjaga nama baik jasa konsultan kelas dunia itu, supaya publik paham bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah PT Jakon yang terkesan kurang tuntas mengikuti panduan yang diberikan oleh Bureau Happold. Saya sih yakin ya kalau panduan yang diberikan Bureau Happold diikuti, maka pembangunan JIS akan ciamik dan sesuai standar FIFA. Nggak kayak sekarang perlu direnovasi memenuhi standar untuk menggelar Piala Dunia U17. Saya kira apa yang menjadi temuan-temuan terbaru saat ini adalah sangat patut dicurigai merupakan tindak pidana korupsi. Semakin jelas saja borok proyek JIS pada rezim Anies yang akan semakin menarik kalau ditelusuri anggaran dan pelaksanaan rencana setelah proyek berjalan sampai selesai. Kalau ada spesifikasi rancangan bangunan yang dilewatkan dan anggaran yang diselewengkan, rasanya kasus JIS ini perlu dibawa
dibawa ke ranah hukum. Dan kalau perlu panggil Anies untuk dimintai keterangan, karena itu tanggung jawabnya. Pembangunan yang ngawur tentu akan membahayakan para pemain dan supporter. Karena setiap stadion yang dibangun di ibu kota tentu harus memenuhi standar-standar atau kriteria-kriteria pembangunan yang sangat ketat, sehingga bisa digunakan untuk kancah internasional, bukan cuma Liga Tarkam yang dipimpin dan dikomandoi oleh PSSI. Bagaimana menurut Anda?